Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arneta Rona Habibah. Saya sebagai moderator pada diskusi kali ini. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan rekan saya, yaitu untuk pemateri pertama, Uli Nuha Aulia, pemateri kedua, Seidah Kamelia Auni, pemateri ketiga, Yurisa Fiddani Muslima, dan pemateri keempat, Muhammad Ihsan Asabani. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan pada pemateri pertama untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan. Untuk materi pertama yaitu pengertian seni dan budaya. Yang pertama, pengertian seni yaitu segala perbuatan manusia yang timbul dari hidup perasaannya dan bersifat indah, sehingga menggerakkan jiwa dan perasaan manusia. Seni yang biasanya diutamakan dalam konservasi seni yaitu seni tari tradisional, seni pertunjukan tradisional, seni musik tradisional, dan seni kria tradisional. Lalu untuk kebudayaan yaitu hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan kehidupan, mengembangkan keturunan, dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan jasmani serta sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Perwujudan dari kebudayaan yaitu benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Contohnya ialah bahasa, religi, peralatan hidup, seni, dan lainnya. Pada materi kali ini kita berfokus pada seni budaya yang juga berkaitan dengan konservasi. Pada budaya terdapat 4 hal yang dikonservasi, yaitu budaya daerah dan olahraga tradisional. Kemudian silakan dilanjutkan ke materi. Baik, saya akan melanjutkan. Di sini saya akan membahas pentingnya menjaga dan melestarikan budaya, yaitu pentingnya menjaga dan melestarikan budaya adalah agar budaya salah satu daerah tidak punah keberadaannya, dan agar generasi selanjutnya dapat memanfaatkan budaya yang ada menjadi untuk membangun masa depan. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Sekian penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan pada materi selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam pelestarian seni dan budaya di Indonesia. Pertama, ada kultur experience atau pengalaman budaya. Pengalaman budaya merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam pengalaman kultural. Contohnya dengan berlatih menguasai alat musik tradisional atau berlatih menguasai tarian daerah dan mementaskan tarian tersebut di acara tertentu. Yang kedua, ada kultur knowledge atau pengetahuan budaya. Pengetahuan budaya merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasikan ke dalam banyak bentuk. Apa sih tujuan dari pengetahuan budaya ini? Tujuannya adalah untuk mengedukasi ataupun untuk kepenaan daerah. Yang ketiga, ada memiliki rasa cinta dan bangga pada budaya sendiri. Contohnya dengan memakai busana atau atribut khas daerah masing-masing saat kegiatan tertentu. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa lokal apabila berbicara dengan orang lain yang asal daerahnya sama. Yang keempat, ada mengenalkan budaya kepada orang lain. Contohnya dengan cara mengajarkan beberapa kosakata dalam bahasa daerah, mengajarkan tarian tradisional, cara memainkan alat musik, cara membatik, ataupun cara membuat wayang kulit. Selain itu juga bisa dengan membuat videografi mengenai budaya Indonesia yang memukau dan dikemas dalam konsep modern. Sekian peran mahasiswa dalam Terima kasih kepada pemateri-pemateri dari sebelum saya. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pentingnya pendidikan dalam pelestarian seni dan budaya.
Pada dasarnya, pendidikan adalah hal yang sangat penting dan sangat berguna untuk mendidik generasi muda, penerus bangsa untuk mencerdaskan dan mengangkat buta huruf. Pendidikan di sekolah juga memiliki kewajiban untuk mengenalkan kepada para peserta didiknya tentang norma-norma baik atau akhlak-akhlak baik. Namun, peran sekolah juga bisa memperkenalkan tentang seni dan budaya yang diwariskan oleh para leluhur Indonesia. Dengan demikian, akan tumbuhlah kecintaan kepada generasi penerus bangsa akan seni dan budaya yang diwariskan oleh leluhur. Selain mencerahkan anak bangsa dengan pengetahuan seni dan budaya, pendidikan juga bisa mewanti-wanti para peserta agar tidak melakukan perbuatan yang mengotori lingkungan, berbuat kepunahan, apalagi sampai merusak suatu kawasan yang menimbulkan kepunahan pada satwa maupun menimbulkan kepunahan. Hal ini merupakan hal yang sangat jahat yang jika seorang akan melakukannya jika tidak mendapatkan pendidikan. Harapannya dengan pendidikan seni dan budaya, para pendidik dan peserta dapat sama-sama untuk mencintai warisan leluhur dan menghargai jasa para pahlawan. Adapun beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan terkait pendidikan seni dan budaya ini, yang pertama menumbuhkan karakter peserta didik, turut melestarikan seni dan budaya Indonesia, mengharumkan nama bangsa Indonesia baik di kancah nasional maupun di internasional, memberikan arah pandang yang lebih baik, membantu pemerintah untuk melakukan konservasi, menumbuhkan kecintaan akan budaya dan tanah air, menghormati orang yang lebih tua, guru, dengan tata krama yang baik. Juga turut menjaga pertahanan nasional, dan yang terakhir, menghormati jasa para leluhur yang membuat seni dan budaya itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, saya akan membuka sesi tanya-jawab. Yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya, untuk siapapun yang mungkin bisa menjawab pertanyaan saya, apakah ada jenis kondisi seni yang harus dikonservasi? Kalau ada, mungkin bisa disebutkan. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Kamila. Yang saya ketahui ada 3 jenis kondisi seni yang harus dikonservasi. Yang pertama yaitu seni itu harus memiliki nilai kreatif manusia yang ekstensional dan luar biasa. Yang kedua yaitu seni yang unik dan ekstensional serta memiliki kontribusi terhadap sejarah dan tradisi kultural. Yang ketiga yaitu memiliki potensi menghilang. Potensi menghilangnya itu karena jumlah praktisinya berkurang, keaslian sejarah mulai menghilang, signifikasi budaya yang mulai hilang, dan adanya ancaman aturan dan perundangan modern. Apakah bisa dimengerti jawabannya? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara kita jika melihat di depan mata kita seketika ada orang, baik itu warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang merusak kesenian atau budaya Indonesia. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ihsan. Menurut saya apabila kita muda untuk tidak melakukan hal itu lagi serta mengajaknya untuk saling menghormati. Nah, terdapat beberapa cara untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut, yaitu saat berinteraksi, hendaknya dari dini diajarkan untuk memegang teguh nilai persatuan, toleransi, dan sikap saling menghargai satu sama lain, walaupun memiliki perbedaan latar budaya. Sekian dari saya. Baik, terima kasih untuk sesi pertanyaan dan sudah terjawab semua. Maka diskusi ini akan saya tutup. Demikian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.